The world has no shortage of good people. The world lacks people you swallowed your words just so that the atmosphere is not awkward. Dunia tidak kekurangan orang baik. Dunia kekurangan orang yang berani jujur pada dirinya sendiri. Berapa kali kamu menelan kata-katamu hanya agar suasana tidak canggung? Berapa banyak beban yang kamu panggul sendirian hanya karena kamu takut dicap egois? Kita seringkali membunuh diri kita sendiri secara perlahan, hanya untuk menjaga agar senyum di wajah orang lain tidak pudar. Selamat datang di era di mana menjadi baik telah menjadi penyakit yang menggerogoti jiwa. Mari kita bicara tentang mengapa kebaikanmu selama ini mungkin adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Lihatlah hidupmu dalam beberapa bulan terakhir. Kamu menjadi orang pertama yang datang saat temanmu butuh bantuan, tapi menjadi orang terakhir yang mereka ingat saat mereka merayakan kebahagiaan. Kamu merasa lelah, bukan karena aktivitas fisik, tapi karena kamu terus-menerus melakukan negosiasi dengan rasa bersalahmu. Setiap kali ponselmu berdering dan ada permintaan bantuan, ada detak jantung yang tidak nyaman, ada sesak di dada yang ingin berkata aku tidak bisa, tapi bibirmu justru mengucap, "Oke, nanti aku bantu." Mengapa? Karena kamu telah mengidentifikasi dirimu sebagai seorang baik. Kamu takut jika kamu menolak, citra itu akan runtuh. Kamu takut mereka akan melihat siapa kamu sebenarnya. Padahal, realitanya sangat pahit. Orang-orang tidak mencintaimu, mereka mencintai kemudahan yang kamu berikan. Saat kemudahan itu hilang, seringkali mereka pun hilang. Kamu bukan sedang membangun persahabatan, kamu sedang membiayai pengabaian terhadap dirimu sendiri. Mari kita bedah secara radikal, apa sebenarnya motivasi di balik kebaikanmu. Filsafat seringkali mengajak kita menelanjangi niat. Jika kamu membantu karena kamu ingin dipuji, itu adalah kesombongan. Jika kamu membantu karena kamu takut ditolak, itu adalah ketakutan. Dan jika kamu membantu karena kamu tidak tahu cara menolak, itu adalah kelemahan. Seorang bijak pernah berkata, "Jangan sebut dirimu baik jika kamu tidak punya kemampuan untuk menjadi kejam. Jika kamu hanya bisa menjadi baik karena kamu terlalu takut untuk menjadi tegas, maka itu bukan kebajikan, itu adalah ketiadaan pilihan." Kebaikan sejati hanya dimiliki oleh mereka yang sanggup menghunus pedang, namun memilih untuk menyimpannya di sarungnya. Tanpa batasan yang tegas, kebaikanmu hanyalah sebuah kepasrahan yang tak berharga. Perhatikan hukum alam. Air yang mengalir tanpa bendungan akan menjadi banjir yang merusak, bukan sumber kehidupan yang menghidupi. Begitu pula dengan empati manusia. Kita hidup di tengah masyarakat yang secara tidak sadar selalu mencari celah untuk mengambil keuntungan. Ini bukan karena manusia itu jahat secara alami, tapi karena ego manusia selalu mencari jalan dengan hambatan terkecil. Jika kamu membiarkan dirimu menjadi jalan yang tanpa hambatan, jangan terkejut jika orang-orang menginjak-injakmu. Kamu mengajarkan dunia bahwa waktumu tidak berharga, bahwa perasaanmu bisa dikompromikan, dan bahwa tidak darimu hanyalah sebuah iya yang tertunda. Observasi sederhana ini membawa kita pada satu kesimpulan: ketidaktegasanmu adalah undangan terbuka bagi orang lain untuk meremehkanmu. Filsafat eksistensialisme lewat Jean-Paul Sartre mengingatkan kita tentang bad faith atau iman yang buruk. Ini adalah kondisi ketika manusia membohongi dirinya sendiri dengan berpura-pura tidak memiliki pilihan demi mengikuti norma sosial. Saat kamu berkata aku terpaksa melakukan ini demi dia, kamu sedang melakukan bad faith. Kamu punya pilihan, tapi kamu terlalu takut menanggung beban kebebasan itu. Lalu ada Stoikisme. Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya bahwa kita harus berdiri tegak, bukan ditegakkan. Menjadi orang yang ditegakkan oleh opini orang lain adalah cara hidup yang rapuh. Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar milik kita adalah karakter kita. Jika karaktermu dibangun di atas fondasi ingin menyenangkan orang, maka fondasimu adalah pasir yang mudah terbawa arus.
Kamu harus berani menjadi jahat di mata orang yang ingin memanfaatkanmu, agar kamu bisa menjadi baik di hadapan jiwamu sendiri. Argumen yang ingin saya sampaikan adalah, mulailah mempraktikkan egoisme yang sehat. Ini bukan tentang merugikan orang lain, tapi tentang menempatkan oksigen pada dirimu sendiri sebelum membantu orang lain. Integritas jauh lebih penting daripada popularitas. Orang yang memiliki integritas berani berkata, "Aku menghargaimu, tapi aku tidak bisa memenuhi permintaanmu karena itu melanggar batasan waktuku." Dunia mungkin akan membencimu untuk sementara. Teman-temanmu mungkin akan menyebutmu berubah. Tapi lihatlah apa yang terjadi setelah badai itu berlalu. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang benar-benar menghargaimu sebagai manusia, bukan sebagai alat. Kamu akan mendapatkan kembali waktumu, energimu, dan yang paling penting, rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak lagi menjadi pion dalam papan catur orang lain. Kamu mulai memegang kendali atas langkahmu sendiri. Saya secara pribadi butuh bertahun-tahun untuk memahami ini. Saya pernah merasa bangga karena dianggap orang yang selalu ada. Sampai suatu hari saya jatuh, dan saya menyadari bahwa tempat saya selalu kosong karena orang-orang sibuk mencari orang baik lainnya untuk dimanfaatkan. Di titik itu, saya belajar bahwa rasa haus akan validasi adalah lubang hitam yang tak pernah kenyang. Kini, saya belajar untuk merasa nyaman dengan ketidaknyamanan orang lain atas penolakan saya. Dan ajaibnya, hidup terasa jauh lebih ringan. Saya tidak lagi bangun dengan beban ekspektasi orang lain di pundak saya. Saya bangun untuk diri saya sendiri, untuk tujuan saya, dan untuk orang-orang yang benar-benar saya cintai dengan tulus. Bukan karena paksaan. Sebagai penutup, berhentilah mencoba menjadi pahlawan bagi semua orang jika itu membuatmu menjadi korban bagi dirimu sendiri. Jadilah orang yang adil pada orang lain, dan yang paling utama, adil pada jiwamu. Kebenaran yang pahit jauh lebih baik daripada kebohongan yang manis. Berkata tidak mungkin akan merusak suasana selama 5 menit, tapi berkata iya dengan terpaksa akan merusak kedamaianmu selama berhari-hari. Pilihlah kedamaianmu, karena pada akhirnya, saat lampu dipadamkan dan keramaian pergi, yang tersisa hanyalah kamu dan hatimu. Pastikan kamu bisa menatap hatimu dengan bangga. Terima kasih telah menemani perjalanan batin ini di era filsafat kehidupan. Jika narasi ini adalah apa yang perlu kamu dengar hari ini, berikan tanda suka dan bagikan pada satu orang yang kamu tahu juga sedang berjuang dengan beban yang sama. Jangan lupa berlangganan untuk perenungan-perenungan selanjutnya. Tetaplah berpikir, tetaplah berdaulat. Sampai jumpa.